Jenderal Ahmad Yani dikenal sebagai pahlawan revolusi dan menjadi salah satu korban dari 7 perwira tinggi militer TNI Angkatan Darat yang terbunuh di tangan anggota G30 SPKI pada tahun 1965. Peristiwa G30 SPKI menyisakan luka mendalam bagi anak-anak Ahmad Yani yang menjadi saksi aksi penculikan dan pembunuhan sang ayah di rumah mereka. Amelia Ahmad Yani dan Untung Mufreni Ahmad Yani, anak ketiga dan ketujuh Jenderal Ahmad Yani, masih ingat betul detik-detik peristiwa G30 SPKI yang menghancurkan keluarga mereka. Amelia masih ingat di sore sebelum sang ayah dibunuh, kondisi di rumahnya masih penuh kehangatan dan tak ada pengamanan lebih seperti hari biasa. Namun di sore itu ada kata-kata dari Jenderal Ahmad Yani kepada anak-anaknya yang seolah menjadi firasat kepergiannya. Waktu itu memang tanggal 30 September itu istimewa ya buat saya sama adik-adik saya yang berempat. Bapak tuh ganti baju, terus ke situ berdiri di bar itu. Menghadap ke sini ada kursi yang bundar-bundar itu, saya duduk di seberangnya, saya sama adik-adik. Nah, Bapak tuh ngomong begini, "Engko tanggal 5 Oktober semua kabeh melu Bapak, semua ikut Bapak ke istana gitu. Nonton ada ara-araan," kata Bapak. "Gak usah sekolah," kata Bapak. Ya kalau kita senengnya minta ampun ya, gak usah sekolah, bolos semua, bolos. Bapak bilang bolos. Seneng banget hari itu. Gak tahu Mas Untung di mana, tapi berempat nih, cewek 4 nih, bareng terus. Tapi kata-kata bolos itu sampai ke telinga kita, iya kan? Nah, sampai seneng lah kita. Jarang ada orang tua yang bilang anaknya suruh bolos, jarang. Pak Yani itu bilang. Kalau Bapak tuh nggak apa-apa kalau kita bolos, Mas. Kalau ada upacara militer gitu, loh kok nggak sekolah, mau melu Bapak itu, oh seneng. Bapak saya bilang, oh enak sama kancane gitu, malah Bapak saya itu. Nah terus itu sore siang itu sambil nunggu makan siang, Bapak bilang kalau nanti tanggal 5 Oktober semua ikut Bapak dulu ara-araan di istana. Kita kan ke istana aja nggak pernah ya, seneng. Nah itu terus Bapak pergi main golf ya Tung. Terus sore itu pulang ke belakang ya, lewat pintu belakang ada anak-anak taruna Akademi Militer kan mau upacara 5 Oktober kan udah pada datang tuh. Biasalah lihat cewek-cewek gitu kan, lihat perempuan tuh di belakang kita ngobrol. Wah, lihat Bapak datang pakai baju olahraga sih Bapak golf ya. Mereka semua berdiri, beri hormat pada panglimanya. Bapak saya tuh kan nggak banyak bicara, dia bilang, seneng ya sama adik-adik, silahkan aja gitu. Mereka ini paling senang sama taruna, kata Bapak saya gitu. Nah terus Bapak saya masuk, duduk di kursi biru ini loh Mas. Ada pisang goreng, setiap sore Mbok Mangun sih, Mbok kita yang udah ikut kita sejak kakak saya pertama lahir sampai yang ke-8 lahir itu, Mbok Mangun yang cuci hari-hari kita gitu ya. Jadi dia goreng pisang goreng, dan di situ teh sama pisang goreng di meja itu. Dan sering juga kita nonton TV sama Bapak, TV-nya ya ini, hitam putih ya. Kita di bawah, Bapak di kursi biru nonton gitu. Nah, sore itu habis gangguin kita, saya di kamar mandi sama adik-adik saya di kamar mandi Bapak ketok-ketok, itu pokoknya ganggu aja gitu. Nah, itulah terakhir. Dan waktu di bar itu Bapak bilang, ada minyak wangi, nggak tahu siapa ya, minyak wangi dari mana saya juga ada di situ botol minyak wangi, kena tangan Bapak saya, tumpah dia, lalu diambil sama Bapak saya. Terus dikasihin ke saya sama adik-adik saya berempat. Nek ono sing takon wangi nis kondi, kalau ada yang tanya wangian dari mana, bilang ya saka Bapak gitu. Itu mungkin kata-kata wasiat terakhir ya. Harumnya itu memang sampai sekarang ya. Ya kita nggak ada pikiran apa-apa. Tapi sore itu tamunya banyak sekali Bapak. Ada Pak Basuki Rahmat, Pangdam Jawa Timur, terus sama beberapa perwira duduk di situ. Nah kita bisa duduk di sini, jadi tamu pun kita bisa lihat nih. Karena kita duduknya di sini belajar sambil dengerin tamunya ngomong apa gitu ya. 30 Oktober. 30 September. 30 September.
Dan di situ ada Pak Basuki yang melaporkan gedungnya Gubernur Jawa Timur dirusak Kirwani. Itu laporannya itu. Terus Om Bardi, ajudan bapak saya yang piket malam itu di depan situ kan. Datanglah ajudan Bung Karno namanya Pak Gandhi, Brigjen Sugandi. Sugandi bilang gini, aku mau ketemu bapak. Terus kata Om Bardi, silakan aja. Kan sama-sama tentara gitu ya. Silakan aja langsung, kan bapak ada tamu. Ah, kamu aja nanti yang lapor, kata Pak Gandhi. Oh, tentang apa? Ini Bung Karno marah-marah tentang Dewan Jenderal gitu. Terus Om Bardi bilang, udah langsung aja. Nggak mau, Pak Gandhi, kamu aja yang lapor. Gitu. Nggak jadi, Pak Gandhi pulang. Nah, tamu-tamu yang ini juga pulang, terus mungkin ibu pamitan sama bapak jam 9 mungkin ya, jam 9 ibu bilang mau ke Taman Suropati, mau nyepi. Ibu kan setengah orang Bali kan, ibu saya kan lahirnya di Bali, jadi setengah Bali, setengah Jawa gitu, dari Blitar. Nah, ibu saya mau nyepi sama Tante Tini, itu temennya, sama ajudannya Om Sandi, terus Mas Ang, saudara kita, pokoknya 5 orang lah ke sana, ke Taman Suropati. Sama pengawal internal Pak Yani, ada 5 orang. Biasanya melekat dia, tapi malam itu suruh ikut ibu. Semua di Taman Suropati. Nah, terus kita di sini sama bapak. Terus kira-kira jam, kita masih nyiapin buku gitu ya buat sekolah besok kan di belakang tuh. Terus bapak tidur jam 10 kalau nggak salah ya. Dan semua pengawalnya bapak yang baru diganti itu dari Yon Pomat Para itu disuruh pulang. Besok pagi jam 7 udah mesti siap gitu kan. Mau ketemu Bung Karno apa-apa gitulah, saya nggak ngerti. Ada tambahan dua orang Yon Pomat Para. Kok 2 orang sih, Tom? 2 orang. Untuk regu? Enggak, 2 orang. Untuk jaga di rumah. Tapi suruh pulang. Nggak ada tempat katanya. Penuh. Jadi di sini garnisun aja. Garnisun apa? Enggak, infanteri biasa. 12 orang yang jaga. Nah, malam itu bapak tidur. Itu batalionnya Latif itu. Iya, anak buahnya Latif. Nah, malam itu kakak saya yang pertama, Mbak Ruli yang di UI itu, dia lagi latihan di Batu Jajar. Oh, dia militer ceritanya tuh, mahasiswa. Resimen Mahajaya. Teman-temannya pada terjun, gitu. Dia ke sana. Nah, terus pakai baju tentara itu. Totu boots. Dia pulang, sudah hampir malam jam 11 lewat lah, Mas. Baru ada telepon. Teleponnya kan di situ dulu. Telepon bunyi, kita semua tuh nimbrung gitu, nggak tahu kenapa. Terus yang angkat sama Ruli ya. Nah, kakak saya yang pertama yang angkat. Tanya, bapak ada nggak? Dia bilang ada, tapi sudah tidur gitu. Terus ditutup telepon. Kita tanya apa sih? Teman nanyain bapak. Nggak lama kemudian, nggak sampai 5 menit telepon lagi. Tanya lagi yang sama, bapak ada? Ada, udah tidur gitu. Udah, habis itu di-cut mungkin ya, telepon telekomunikasi udah dikuasai mereka kan. Nah, ibu nggak pulang-pulang. Nah, Mas Edi tadi adik saya itu kira-kira jam 4 lewat 1/4 mungkin. Dia ke belakang sama Mbok Milah ya satunya, bukan Mbok Mangun ya, Mbok Milah. Nyariin ibu kok belum pulang. Nah, karena ibu pergi itu nggak ada yang dikunci pintu-pintu. Masuk aja gitu, pagar juga nggak ada yang digembok, itu nggak ada. Tapi tiap pintu tuh ada yang jaga dong? Dijagain? Ada yang jaga. Mereka toh? Enggak, dari yang jaga di rumah sini. Titik-titik lah. Kan mungkin bapak ya nggak mungkin ada maling mau masuk gitu ya. Ya udah pede lah, udah percaya diri lah. Bapak tuh sangat percaya diri memang. Kalau di meja makan ngomongnya selalu, kalau tentara itu kill or to be killed gitu ya, membunuh atau dibunuh, itulah tentara TNI gitu. Nah, terus makan siang bareng ya, terus habis itu Bapak tadi saya ceritain sore ya, Bapak makan pisang goreng, minum teh, ada tamu, malam tidur. Nah, kita Edi tadi nyariin ibu, Mas Untung bangun kali ya? Enggak, Edi biasanya kami tidurnya berempat, ibu, bapak, saya, Edi. Biasanya, ya kan? Tapi malam itu enggak, karena mungkin nggak ada ibu kan. Nah, biasa kan kalau anak-anak kan sama ibunya lah, bukan sama bapaknya kan. Bapak tidur sendiri, saya tidur di kamar sana. Gitu kan. Edi ya di sana juga lah. Kalau Bu Amelia ini di belakang sama Mbak Yuni, di belakang situ.
Untung Mofreni menuturkan pada malam G30 SPKI saat sang ayah berusaha diculik oleh Cakrabirawa, sang ibu tak ada di rumah karena sedang menyepi di Taman Suropati, Menteng. Disebutkan Untung bahwa kala itu seluruh rumah tak dikunci karena biasanya sang ibu akan pulang dini hari setelah menyepi. Namun siapa sangka bukanlah sang ibu yang datang pada dini hari, melainkan sekompi Cakrabirawa datang mengepung rumahnya. Kala itu adik Untung yakni Sura Edi Ahmad Yani yang terbangun mengira sang ibu pulang. Terkaget-kaget ternyata yang datang adalah pasukan Cakrabirawa. Oleh Cakrabirawa, Edi diminta untuk membangunkan sang ayah yang masih tertidur. Bangunnya sang jenderal dari tidurnya inilah kemudian menjadi awal tragedi berdarah yang disaksikan oleh anak-anak Ahmad Yani. Udah, bangunlah Edi, keluarlah dia dari kamar tuh ke sini. Ketemulah Cakrabirawa. 5 orang, itu yang inti, yang masuk 5 orang masuk ke belakang sini. Cuman di samping-samping itu juga banyak. Yang datang itu bukan 2 kijang, enggak, pakai bus, pakai truk, banyak. Istilahnya 1 kompi lah istilahnya, banyak. Dah, temu Edi, ditanya, Bapak, tolong bangunin Bapak dipanggil presiden, keadaan genting. Ya, Edi masih kecil juga tahu ada Dwi Kora konfrontasi dengan Malaysia, tahu dia, ya kan. Tolong bangunin Bapak dulu. Masuklah Edi, bangunin Edi. Pak, dijemput sama Cakrabirawa. Ngapain Cakrabirawa isu-isu teko gitu kan? Memang ada agendanya Pak Yani, itu ada agenda jam 8 kalau nggak salah itu disuruh menghadap ke istana. Urusannya apa nggak tahu, pokoknya ada agendanya. Dicatat kan sama ajudan biasa kan gitu. Keluarlah Pak Yani sama Edi dari kamar situ. Terjadilah pertengkaran sini. Mas pikir aja, yang dibentak-bentak tuh bintangnya 3 Mas. Ya kan, Letnan Jenderal Menteri Panglima Angkatan Darat waktu itu. Yang bentak siapa Mas? Sersan, Kopral. Siapa yang nggak marah? Sersan dimarahin Kopral aja, dibentak-bentak Kopral aja sersannya marah kok. Ini jauh sekali. Boleh dibilang dia komandannya lah, ya kan? Di Angkatan Darat dia paling tinggi. Meskipun ada Pak Nas, Kepala Staf Angkatan Bersenjata waktu itu kan Pak Nas. Dibentak-bentak. Siapa orang dibentak-bentak? Mau ganti baju, dipanggil presiden katanya. Mau ganti baju nggak boleh. Mau cuci muka nggak boleh. Dibentak lah Pak Yani. Siapa yang dengar? Edi lah yang dengar. Karena dia di belakang situ. Saya di dalam. Begitu dibentak-bentak, dipukullah salah satu. Kau prajurit tahu apa? Ya jelas marah lah. Dipukul 1 orang. Ditinju. Yalah, ditinju. Dipukul. Makanya itu ada lukisan. Lukisan itu bukan lukisan rekayasa bikin-bikin, nggak ada. Itulah yang terjadi di sini. Itulah yang terjadi di rumah sini. Siapa yang lihat? Edi lah, karena dia di belakang situ. Ya, dipukul, ambil senjatanya, tapi dilempar balik. Balik, tutupin ya. Kalau tentara tahu apa kok? Kan gitu. Ya jauh lah. Urusannya presiden, urusan negara ya nggak tahu lah dia. Iya kan? Mungkin kenalan bapak saya juga nggak kenal kali, baru tahu dia di sini. Iya kan? Udah, tutup pintunya. Begitu tutup pintu, salah satu orang yang komandannya ini, jadi tembak bener Mbak. Tutup pintu tembak. Saya udah di situ Mbak. Jadi apa yang terjadi malam subuh itu kita lihat, ada saksinya, Begitu suara menggelegar tembakan, bangunlah semua, termasuk Bu Ameli juga yang di belakang.
Bangun yang di sana, tanya kakak saya nomor 5. Ada apa tuh? Bilang itu bapak ditembak tuh. Udah kan, keluar kita. Ini langsung diseret. Nah. Diseret, bukannya diangkat. Enggak. Kalau di film masih diangkat tangannya. Kakinya diangkat, tangannya diangkat. Di sini, diseret-seret sampai depan situ. Taruhlah pinggir jalan situ. Kita ngejar dari belakang nih, iya kan? Ibu Amelia coba mau keluar dari kamarnya nggak bisa karena dia dorong-dorongan sama Cakrawirawa. Nah, kita ke belakang situ. Satu orang Cakrawirawa, ini bener berdiri di depan pintu itu belakang. Siapa yang keluar saya tembak. Akhirnya apa? Anak Pak Yani masih perentil-perentil gitu, perempuan 6 ditambah 2 laki-laki. Apa? Nangis aja mas, nangis di situ. Nangis nggak tahu mau ngapain, dia duduk situ. Coba bapaknya dibawa pergi nggak tahu kemana, ya kan? Nggak ngerti gimana. Amelia Yani bersaksi bahwa dia melihat ada puluhan orang yang mengepung rumahnya saat Cakrawirawa masuk ke rumahnya menculik Ahmad Yani. Amelia mengaku sangat trauma karena mendengar rentetan tembakan yang rupanya menewaskan sang ayah. Amelia yang kala itu masih berada di kamarnya berusaha mengintip keadaan dari jendela. Dengan kedua matanya, Amelia menyaksikan tubuh sang ayah diseret oleh Cakrawirawa. Amelia dan ketujuh saudaranya kala itu tak tahu harus bagaimana. Mereka berusaha mengejar orang-orang yang membawa ayahnya, namun tak berkutik karena ditodong senjata api. Yang saya dengar tembakan itu kayak halilintar gitu loh, gitu ya. Suaranya kan kaget. Saya ngintip gitu, banyak banget orang. Jadi saya keluar sama adik saya, bareng-bareng sama mereka lah pokoknya. Karena mereka juga udah mau pergi kan, udah ketangkep yang dicari kan. Terus di pintu yang belakang itu, pas bapak saya lewat depan saya itu, saya lihat sih matanya terpejam ya. Tapi saya nggak tahu apakah sudah meninggal apa belum, tapi matanya terpejam. Dan adik-adik saya kan di belakangnya bapak tuh, kejarnya. Di belakangnya yang digendong, yang dipopong itu. Dipopong lah, diseret lah. Enggak, yang ditinju bapak kan enggak sotangi deh. Enggak, masih Dipopong sama temen-temennya, apa diginiin loh. Nah terus ya itu tadi kita nangis, kita bapak gitu. Tapi si orang yang di luar itu, si tentara yang jaga itu cuman gini aja mas, dia ngeliatin gitu. Dia sendiri mungkin juga nggak ngerti apa yang terjadi ya. Cuma kita nangis sampai di pintu belakangnya Mas Untung tadi bilang. Terus mereka ngokang senjata, kalau anak-anak tidak masuk semua akan dihabisin juga katanya. Bapak itu sampai di jalan karena dulu mas ya gedung yang tempat penjaga tuh cuman kecil, belum ada bertingkat tuh, jadi terbuka kan, area itu kelihatan gitu loh. Nah bapak itu dilempar ke truk, langsung gurung-gurung gitu suaranya kendaraan, arahnya itu ke pasar rumput yang kita tahu. Jadi panggil Om Bardi, nggak bisa pakai telepon, Mbak Mila yang ke sana. Om Bardi datang, dia cuman gitu. Om, dia lihat darah di mana-mana kan, tuh Om darahnya itu Om gitu. Kita udah gitu aja lapornya. Tiba kemana? Ke sana Om, ke sana gitu. Terus Om Bardi itu makin ya, gitu dia nggak ngerti harus gimana ya. Datang ibu, ya seperti Mas langsung cerita ibu saya datang, loh. Pagi-pagi non udah bangun, bu bapak loh, bapakmu kenapa? Bapak dibawa bu, darah di mana-mana kan, ibu pingsan, cari ibu bilang gitu, kita nggak ngerti. Ngomong sama ajudannya, golei bapakmu sampai ketemu, begitu ibu itu. Beberapa menit setelah peristiwa penembakan Jenderal Ahmad Yani, sang istri yakni Yayu Rulia Sutowiryo pulang selepas menyepi di Taman Menteng. Yayu yang baru pulang terheran karena melihat putri-putrinya sudah terbangun di waktu subuh. Bak disambar geledek, Yayu pun tergulai lemas mendengar cerita dari anak-anaknya akan peristiwa yang menimpa Ahmad Yani. Datanglah Bu Yani nggak berapa lama dengan rombongan, dengan pengawal, dengan ajudan datang. Dia nggak tahu kalau ada kejadian itu.
Dia cuma bilang, "Ada apa non?" Gitu kan. Udah bang. Kok udah bangun pagi-pagi, ada apa non? Diceritain sama kakak saya lah, yang nomor 2 itu, Bu Emi. Ceritain, "Nih Bu, ada penembakan, Bapak di..." Ya, kita panik. Bu, bapak bu, gitu aja bisanya. Kenapa bapak? Bapak dibawa bu. Oh, ibu saya. Bawa ke sana. Kemana sana ya? Juga nggak ngerti ya kemana. Ya udah tunjuk sana aja. Minta ampun. Ibu saya panik. Jadi kejadian itu nggak bakalan hilang mas dari kita. Nggak bakalan. Saya tanya ke semua. Kan penembakan atau penculikan kan di rumah-rumah masing-masing. Apa perasaan kamu? Nggak bisa terima. Nggak bisa hilang dari ininya dia. Masuk September itu bukannya kita senang-senang, ya kan? Ada lagunya September Ceria, nggak ada September Ceria buat kita. Labu masih mending gelap mah, gelap. Itulah yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di Lubang Buaya? Nggak ngerti kita, nggak tahu. Tapi ada saksinya, almarhum Pak Kitman yang ditangkap di rumah DI Panjaitan, dia patroli, dengar tembakan dia menuju sasaran, ditangkap pula dia di situ, iya kan? Dibawalah dia ke Lubang Buaya, ditutup matanya pakai pita itu, bawa sana sampai sana dibuka pitanya, dilepas aja dia di situ. Dia ada di dalam rumah Pak Guru itu yang di Halim, yang di mana Lubang Buaya. Apa yang terjadi di sana, ya dia yang lihat. Apa yang terjadi di rumah, ya kita yang lihat. Udah itu aja. Jangan dibilang itu rekayasa. Dari mana rekayasanya? Nggak, saya suka dongkol aja kalau udah ngomong kayak gitu. Hah? Ada lagi. Dan Pak Kitman dengernya gini, Yani Istipateni. Terus sukses gitu. Laki-laki dan perempuan. Iya, kita nggak dengar. Ya mereka, itu cerita Pak Kitman kan dia dibawa ke Lubang Buaya. Dia dengar mereka, Yani Istipateni. Kok Yani Istipateni itu loh. Ada yang bilang nggak ada niat mateni ya, kalau nggak niat mateni Mbak dong ke Istana Merdeka. Ini nggak ke Lubang Buaya. Iyalah, ganti baju mandi aja mau bilang dipanggil presiden nggak boleh. Pakai piyama mas matinya, pakai piyama dia matinya. Baru bangun tidur, dia juga nggak tahu kalau mau dihabisi, nggak tahu dia. Apalagi kita, hah? Gimana nggak sakit hatinya kita? Bapak kita sehat walafiat, kita happy, kita senang, ya kan? Tiba-tiba jam 4 pagi udah hilang, nggak ketemu lagi. Ketemu jenazahnya, kita nggak lihat lagi, karena udah rusak. Kalau mas lihat di fotonya belakang itu, rusak dan bau. Itulah, itu ceritanya. Ada lagi cerita lagi, bukan cerita, kejadian benar. Begitu jenazah Pak Yani diangkat sampai di atas, itu lehernya kelepek katanya. Kata yang angkat, seorang marinir yang angkat, hampir putus mah. Bagus masih ada tulang lehernya. Mungkin hanya itu yang. Yayu dan ke-8 anaknya tak tahu bagaimana nasib Ahmad Yani yang telah dibawa Cakrabirawa dalam kondisi tertembak. Berhari-hari menunggu kabar akan nasib Ahmad Yani, Yayu dan anak-anaknya diungsikan oleh ABRI untuk mendapatkan perlindungan. Amelia, 8 saudaranya, dan sang ibu hanya menunggu kabar dari ABRI akan pencarian Dewan Jenderal. Mereka tak henti memantau radio dan laporan dari ABRI. Dalam ungsiannya, Yayu pun terpukul berat hingga hanya mengurung diri di kamar berhari-hari. Yayu terpukul karena ia tak ada di rumah saat peristiwa penembakan suaminya terjadi dan malah anak-anaknya harus menyaksikan peristiwa berdarah itu. Saya baru tahu kayak gitu. Tadinya kalau mungkin saat tanggal 5 Oktober udah tahu, mungkin beda lagi. Tapi nggak tahu, taunya belakangan. Makanya berat itu lihat itu, nggak bakalan lupa, nggak bakalan, berat sekali kejadian itu. Berhari-hari mengurung diri di kamar, Yayu akhirnya keluar kamar dan mengaku telah mengikhlaskan Ahmad Yani dan meyakini sang suami telah meninggal.
Yayu mengaku didatangi oleh Ahmad Yani lewat mimpi dan berpesan untuk menjaga anak-anak mereka. Yayu lantas keluar dan meminta kepada keluarganya untuk disiapkan kebaya hitam untuk pemakaman Ahmad Yani. Benar saja, tak lama Abri datang membawa kabar telah menemukan keberadaan Ahmad Yani dalam kondisi meninggal dunia. Ibu pingsan ya itu tadi di kursi biru itu, sampai datang Pak Umar Wirahadikusuma Pangdam Jaya kan. Pangdam Jaya, terus ibu tiduran di kamar itu, terus Pangdam Jaya yang ngobrol sama ibu. Om Bardi itu ngecek ke rumahnya Pak Parman nggak ada, rumahnya semua dicek sama Om Bardi karena itu kan asisten deputi ternyata semua tuh diambil, deputi dan asisten itu Pak Prapto, Pak Haryono MT, Pak Parman, Intel kan Pak Parman tuh. Nah itulah yang terjadi. Jadi ya terus rumah ini menjadi markasnya RPKAD kalau nggak salah karena kita diungsikan. Jam pagi itu jam 9 banyak tamu yang datang. Ya tamu datang juga kita mau ngomong apa kita juga nggak tahu siap kemana di mana. Nah kita bawa baju beberapa lembar aja terus kita dibawa ke Pasar Minggu ya. Dulu belum ada Cipete, belum ada Kemang tuh belum ada ya. Jadi kita hanya kenal tuh Pasar Minggu tuh gede sekali, tempat buah-buahan. Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Kemayoran itu kita ada itu. Tapi Menteng ada nggak ya? Ada lah. Ada Menteng ya. Jadi daerah tuh terbatas dulu. Ternyata itu di Kemang kalau nggak salah daerahnya. Mana? Siapa? Waktu kita Pasar di Minggu. Pak Mariadi, Pasar Minggu, Pasar Minggu. Ya sampai Bapak ketemu. Jadi di sana kita itu cuman saya bawa transistor ya, karena dulu saya sering dengerin The Beatles dulu. Kan dulu nggak boleh Mas. Dengerin lagu-lagu gitu tuh dilarang. Jadi ngumpet-ngumpet saya kalau hari Sabtu ke belakang nyari itu channel Singapura gitu ya. The Beatles tuh 1 sampai 10 tuh Beatles semua. Kayak apa gitu bayangan. Nah, radio itu yang pagi itu didengar RRI bilang dikuasai gerakan 30 September yang mengatakan para jenderal yang akan melakukan kudeta sudah diselesaikanlah sama gerakan 30 September. Bung Karno dalam lindungan gerakan 30 September. Terus radio Australia bilangnya para jenderal yang diculik belum ditemukan, belum diketahui. Jadi dua itu kontras sekali ya. Nah kita di sana nggak ada listrik waktu itu, jadi nggak ngapa-ngapain, mak nunggu aja. Sampai suatu hari Minggu itu tanggal 3 Oktober jam 6 sore itu ibu saya keluar dari kamar, dia kan tidur aja, bukan tidur nangis aja. Keluar dia bilang gini sama Tante Tini itu temennya. Bikinin aku kebaya hitam gitu ya. Buat apa Bu? Nanya loh anak-anak bego nih. Buat apa Bu? Bapakmu wis ora ono gitu. Tadi barusan datang ke ibu bilang jaga anak-anak. Pesennya jaga anak-anak itu ya. Terus jadi ternyata Mas tanggal 3 itu ketika sumur itu digali oleh para penggalian dari lubang buaya itu ya begitu digali gitu keluarlah gitu ya gaibnya itu bapak saya ke ibu gitu loh. Kalau kita mau bicara gaib ya gitu. Makanya ibu saya bilang, bapakmu wis ra ono gitu. Barusan ke ibu jaga anak-anak gitu. Kita nangis aja malam itu. Nah, terus tanggal 4 sore Om Bardi datang hari Senin itu dengan baju militernya yang udah basah, udah penuh lumpur, dengan mata merah keringetan. Pertanyaan kita nyambut dia cuma, udah ketemu bapak Om? Dia bilang sudah katanya gitu. Tapi dia langsung masuk ke kamar sama ibu lama. Kita di luar nunggu apa nih beritanya. Kita belum tahu loh Mas waktu itu. Terus habis itu kita dipanggil ibu ya semua. Masuk ke kamar ibu. Loncat semua ke tempat tidur. Ibu mau dengerin ada apa sih gitu. Nah, ibu saya cuma bilang gini. Saiki bapakmu benar-benar tidak ada kata ibu saya. Yang ada cuma ibu sama kamu semua. Dan kamu harus bisa menerima kenyataan ini kata ibu. Itu susah sekali menerima kenyataan itu tuh susah buat kita ya. Dan kita nangis aja terus ibu bilang, wis jangan nangis. Om Bardi nangis, Om Bardi itu nunduk tapi nangis ya. Wis jangan nangis terus, sekarang berdoa untuk bapak biar dia tenang kata ibu saya. Jadi kita berdoa. Saya Om Bardi, ibu saya bilang gini, pokoknya saya harus lihat kayak apapun bentuknya bapak, ibu harus lihat. Terus Om Bardi bilang, ibu lebih baik lihat fotonya saja, ibu akan bangga kalau lihat fotonya. Terus ya itulah, terus ibu kita nggak boleh lihat, mungkin karena
kepalanya putus dan sebagainya, nanti malah semakin parah ya. Mungkin Rusak itu lah itunya. pertimbangannya ya kalau Ya, masih. foto-fotonya masih di belakang. Terus akhirnya jam 5 sore kalau nggak salah ya, kita pulang ke sini. Di jalan tuh sepi sekali, nggak ada apa-apa. Terus ya saya duduk situ, kok kayak gini ya, kemarin masih ngomong bapak begini, kok sekarang kok nggak ada gitu. Nah, ibu udah nggak bangun-bangun ibu. Kira-kira jam 10 malam kita semua ke MBAD, ke markas besar Angkatan Darat. Saya lihat di luar tuh tentara banyak sekali, pada nangis semua, tentara-tentara saya tuh nangis. Terus sampai di MBAD penuh dengan bau menyan, itu ada 7 peti yang diatur di situ, dijaga 4 taruna tiap peti. Ya udah tinggal lihat fotonya bapak sama di bendera merah putih ya. Ya itu sampai jam 11 atau jam 12 malam kita balik ke sini, besok akan dimakamkan gitu kan. Jadi ya udah entah tidur entah enggak, saya juga enggak tahu lah, pokoknya pagi-pagi kita siap-siap lagi ke MBAD. Penuh masyarakat di sana. Terus ya Mas lihat filmnya kan ada itu. Terus ya itu pidatonya Pak Nasution yang sangat menyentuh, yang mengatakan fitnah gitu. Adik-adikku tidak saja difitnah tapi dibunuh gitu. Selamat jalan katanya. Terus diarak lah itu di atas panser. Nah itu ya bapak saya bilang arak-arakan tuh itu. Semua melu, semua ikut bapak. Iya kita ikut, tapi ke istananya itu Taman Makam Pahlawan, bukan Istana Merdeka gitu loh. Jadi diarak di atas dengan didoain ratusan ribu manusia. Waktu itu masyarakat mendoakan, semua nangis, semua marah. Kita lewat Jakarta Timur ya kalau nggak salah, bypass itu. Ya lewat situ terus sampai ke Taman Makam, itu 4 jam perjalanan. Dengan hujan rintik-rintik mendung, tapi masyarakat tuh semua keluar. Dan saya di situ baru bisa merasakan ternyata kehilangan juga mereka gitu loh. Gak hanya kita gitu ya. Ya itulah peristiwa, dunia dimakamkan dengan sempurna. Dan inspektur upacaranya itu Subandrio, Waperdam 1, yang nanti ditangkap juga. Karena dia punya kantor di sini Mas, Jalan Madiun, di ujung itu yang Badan Pusat Intelijennya kan di situ. Ya. Yang jadi inspektur upacaranya itu Subandrio, yang nantinya akhirnya ditahan 30 tahun ya. Karena dia terlibat ternyata. Itu ada cerita lain lagi ya, Mahmilup dan sebagainya. Tapi kejadian itu ya seperti itu. Tanggal 5 Oktober tidak ada hari ABRI, yang ada pemakaman 7 pahlawan revolusi yang ya pastilah saya sama Mas Untung nggak akan bisa lupa, nggak mungkin Mas. Jadi kalau sekarang 58 tahun kemudian masih dipersoalkan, masih begini, padahal kita itu diem, kita itu nggak menuntut ya apa-apa, tapi ketika ada yang memberikan yang tidak adil lah bagi saya atau tidak bijaksana secara hukum ya tentu harus kita lawan dengan hukum. Jadi itu arah-arahannya yang bapak saya bilang. Dan istana itu adalah Taman Makam Pahlawan. Amelia menuturkan pada malam G30 SPKI adalah momen terakhir ia melihat ayahnya secara langsung. Bahkan setelah jenazah Jenderal Ahmad Yani ditemukan, ia, kakak, adik, dan ibunya tak sempat melihat jenazah sang jenderal. Amelia bahkan baru berani melihat foto-foto pengangkatan jenazah ayahnya diangkat beberapa tahun setelah G30 SPKI terjadi. Amelia merasakan sakit yang mendalam melihat kondisi jenazah Ahmad Yani dan 6 pahlawan revolusi lainnya yang begitu memprihatinkan. Meski begitu, menurut Amelia, yang paling menderita adalah sang ibu yang dikatakannya terpuruk hingga bertahun-tahun. Bertahun-tahun sang ibu terpuruk. Amelia yang masih remaja harus mengambil alih tugas untuk mengurus rumah tangga dan adik-adiknya. Saya nggak pernah lihat kok Mas, itu foto itu adanya di Lubang Buaya. Dipasang waktu upacara Lubang Buaya, itulah saya baru lihat gitu loh. Jadi selama itu, jadi gini ya, kita nggak pernah tahu seburuk itu kondisinya, karena waktu itu kan di rumah ini kan penuh manusia lah, penuh tamu siang malam, hanya ada jam malam kan, karena Jakarta dalam keadaan perang waktu itu,
ke jam malam mulai jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Itu 2 tahun loh curfew itu. Nah, karena saya ikut demo waktu itu karena 2 bulan kemudian kakak saya yang nomor 1 nomor 2 ke Jerman di luar negeri. Jadi saya jadi anak tertua di rumah, ya makanya dia bilang tadi paling galak gitu ya. Habis mesti ngurusin adik-adik banyak ya. Ibu kayak gitu kondisinya. Jadi ya harus ada yang bisa mengurusi adik-adik saya kan. Itu saya lah. Nah, saya ngurusi ibu, ngurusin adik-adik. Situasinya itu tidak kondusif ya. Dan adik-adik saya itu dikirim ke Bandung waktu itu. Jadi saya di rumah ini sama ibu aja. Pada saat itu, sini kan Panzer 4 Mas, sama pagar berduri. Nah, waktu itu kantor itu yang intelijen itu kan diambil alih sama TNI. Tembak-tembakan Mas, saya di jendela sini sambil megang baju, saya mau lari gitu ya. Itu diambil semua dokumen-dokumen tuh, tembak-tembakan Mas. Kan di Jalan Madiun itu loh, pas di pojokan itu. Jadi itu diambil alih. Kemudian habis itu ibu bikin museum ini. Ibu kan marah banget, jadi ibu bilang, wes semua serahkan ke negara. Bapakmu sudah diambil, semua serahkan semua ke negara. Jadi itu dijadikan museum sehingga kursi ini semua yang ada di rumah ini nggak ada yang kita bawa. Karena menjadi milik negara, diresmikan oleh Pak Harto tanggal 1 Oktober tahun 66. Nah, terus dengan mahasiswa saya ikut demo dulu Mas, saya masih di SMA, saya ketua Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, belum ngerti politik sebenarnya, tapi mau jatuhin Bung Karno waktu itu memang, gantung Soekarno, adili Soekarno waktu itu. Tiap hari kita ngumpul di UI itu Mas, di Fakultas Kedokteran, terus rame-rame naik truk tuh, saya mimpin teman-teman saya kan, rayon Garuda namanya di daerah Lapangan Banteng ya. Terus kita itu demo di depan istana tiap hari itu kayak gitu. Kadang-kadang ibu saya nyari saya di sana, saya di pintu air sana Pasar Baru kan dikejar Cakrabirawa gitu waktu itu. Jadi kehidupannya seperti itu. Nanti jam 5 udah pada pulang Mas, karena jam 6 sudah nggak boleh keluar. Kalau kita mau ke makam bapak di Taman Makam Pahlawan, kita naik yang kayak bis tuh loh, kendaraan yang jadi semua masuk, pengawal masuk semua. Karena ada ini Mas, pesandi. Jadi jam 6 sore sandi udah ada. Misalnya sandinya pisang, jawabannya mangga misalnya. Kalau di stop di jalan pisang gitu, kita jawabnya rambutan, itu ditembak Mas. Jadi hanya orang tertentu yang tahu sandi yang bisa keluarnya. Nanti di makam tuh sampai jam 12 malam bawa tikar, bawa termos isi minum. Ibu yang paling berat. Jadi kita itu sebenarnya nganterin ibu, nggak mau pulang. Kok sih toh, Bu, udah malam, udah sampai jam 12. Kok sih toh, pokoknya ibu itu kayak pengen tidur di situ karena mungkin dia menyesali bahwa dia nggak ada di rumah itu aja. Jadi yang menghadapi itu anak-anak itu yang masih kecil-kecil ya. Tapi saya sudah 16 tahun waktu itu. Tapi Mas Untung kan masih 11 tahun, Edi masih 7 tahun, jadi masih kecil. Dan banyak, kita kan 8 orang, tapi dengan Mbak Ruli, Mbak Emi pergi ke Eropa, ke Jerman, jadi tinggal 6 di sini. Dan adik-adik saya lebih sering dititipkan ke teman bapak saya, teman lama itu di Bandung. Jadi saya banyak nemenin ibu di sini. Memang sepi Mas, tapi ada tahlil, ada pokoknya kalau keadaan genting, adik saya dikirim ke Bandung. Nanti pulang lagi ke sini ngumpul lagi gitu. Jadi ibu saya soalnya bingung. Ibu saya itu seperti orangnya nggak ngerti harus bagaimana. Dia, Pak Pi itu ninggal ke anak 8 gitu ibu saya gitu ya. Nggak ada, bapak saya nggak punya deposito, nggak punya uang, nggak punya apa-apa, gaji tentara Mas ya. Gaji tentara berapa gitu. Nanti saya kasih lihat ada tulisan bapak saya keluar negeri beli senjata itu ada sisa uang 260 rupiah. Itu bisa bikin traveler's check loh coba. Jadi nilainya uang tuh 260 rupiah itu masih bisa bikin traveler's check coba. Yang ada ibu saya bingung nyari apa, masih ada uang nggak di lemari, nggak ada. Bapak saya itu orang yang sama sekali tidak memikirkan itu Mas. Jadi kalau kita nggak punya apa-apa ya memang nggak punya apa-apa, punyanya cuma rumah dinas. Nah tapi waktu mau bikin museum itu rumah depan tuh dibeli sama ibu. Tapi ibu kan mungkin teman-temannya yang teman-teman bapak saya banyak yang bantu ya untuk membeli rumah itu, rumah milik polisi. Tapi waktu bapak masih ada itu MGM itu loh, importir MGM Hollywood, film-film Hollywood dulu ada loh. Makanya bapak saya dicap
anti Amerika lah, mata-mata Amerika, karena bapak saya itu punya sahabat namanya George Benson. George Benson ini selalu muter film di rumahnya Jalan Jogja dulu ya, kita selalu nonton gitu ya, kayak Lone Ranger. Bapak saya seneng yang cowboy gitu ya, bapak saya seneng nonton itu. Jadi nanti si Benson ini kalau pergi ke luar negeri, dia pulang ke sini bawa boneka tuh 6 buat kita, 6 yang perempuan, terus adik saya yang laki-laki, mainan laki-laki lah gitu. Bapak saya kalau pergi ke luar negeri juga pulangnya bawanya boneka untuk kita, baju-baju anak-anak, boneka 6 pasti udah. Terus adik saya yang laki-laki mungkin kereta apian. Jadi kalau luar negeri gitu, kan masih ada boneka-bonekanya, kami tinggal di sini. Terkait isu Dewan Jenderal yang akan mengkudeta pemerintah Presiden Soekarno, Amelia pun memberikan bantahan keras. Amelia menyaksikan bagaimana dekatnya Bung Karno dengan Jenderal Ahmad Yani. Bahkan menurut Amelia, Ahmad Yani merupakan sosok yang mengidolakan Bung Karno karena sering membahas sang presiden dengan anak-anaknya. Jadi Bung Karno pernah datang ke Taman Suropati, waktu itu kan Bung Karno bilang, wah Yani kamu rumahnya jangan ini, kamu harus pindah yang gede, yang besar, kan kamu menteri panglima. Itu yang milih Bung Karno juga rumahnya, yang Taman Suropati itu. Nanti beliau kan punya pacar baru tuh di Jalan Madiun, dekat banget Bu Haryati. Jadi kalau siang itu kita suka ngintip kan. Cakrabirawa tuh di sekitar Taman Suropati itu. Bapak bilang, aja ngintip buat bapak saya itu. Tapi Bung Karno perhatiin gini, gentengnya jangan genteng kodok, ganti genteng sirap. Ininya jangan ini, warnanya itu Bung Karno. Saking deketnya sama bapak saya itu ya. Nah waktu selamatan rumah itu, kita dibarisin sama bapak juga di pintu depan. Bung Karno kan dari Jalan Madiun teman muter gitu kan. Itu sama istri barunya namanya Haryati. Turun tuh pakai tongkat komando, penuh bintang segala macam. Sama dikenalkan sama bapak nomor 1 sampai nomor 8. Itulah pertama kalinya salaman sama yang namanya pemimpin besar revolusi gitu ya. Yang namanya tiap hari disebut bapak saya Oudeheer. Kalau lagi makan siang, kalau ngomong Oudeheer itu artinya, nah ini mesti ngomongin Bung Karno gitu. Jadi itulah bapak, anak-anaknya dia berbangga sama anaknya, biar 8 itu dibarisin, dikenalin semua, ya cuma gitu aja. Gak pernah gak dikenalin, ya Mas. Waktu itu kan saya masih anak-anak, gak ngerti politik lah ya, hubungan Pak Yani Bung Karno tuh saya hanya taunya Oudeheer itu artinya bapak yang dihormati itu ya, jadi itu Bung Karno. Kalau ngomong Oudeheer sama ibu saya berarti udah deh, kita gak ngerti karena bahasa Belanda. Tapi kalau yang lain-lain yang sekolahnya pri dinaiki, mbak kakak saya tanyain sekolah gimana, ada gitu ya, itu nggak apa-apa, itu biasa. Tapi udah Oudeheer, udah deh ini pasti Bung Karno, udah gitu aja. Nah terus tentang hubungan bapak dengan Pak Harto, dengan saya juga nggak tahu. Saya tahunya itu ketika saya sudah menulis buku, karena ibu saya selalu tanya kenapa bapakmu kok dibunuh, itu salah apa dia gitu ya. Pertanyaan itu berulang kali kalau kita makan siang itu kan di telinga itu, iya ya kenapa ya gitu. Nah karena saya ingin tahu kenapa, saya tuh wawancara gitu loh Mas. Pak Sarwo Edi saya wawancarain, Pak Nasution, banyak jenderal, Pak Mitro Gendut, semua tuh saya wawancara. Tanya bapak saya tuh gimana sih gitu. Nah, semua cerita, disitulah keluar cerita-cerita tentang misalnya Pak Nas bilang sama saya friksi antara Pak Nas dengan Pak Yani gitu. Itu Pak Nas yang ngomong. Jadi Pak Nas bilang, saya hanya seorang kepala staf, saya tidak punya pasukan. Yani Menteri Panglima Angkatan Darat, dia seorang komandan, dia pakai selempang merah tuh bajunya ya. Artinya komando, dia punya pasukan gitu. Sedangkan dia nggak ada. Dan waktu Yani dilantik sama Bung Karno, saya nggak mau. Jadi justru yang friksi itu sebenarnya Pak Nas sama Bung Karno ya. Kalau Pak Yani kan juniornya Pak Nas. Nah, saya nggak mau dilantik sebagai kepala staf. Saya maunya Panglima Angkatan Bersenjata. Panglima tertingginya who else, Bung Karno lah. Tapi dia maunya tuh Panglima Angkatan Bersenjata. Tapi Bung Karno nggak setuju. Tetap kepala staf. Nah, kepala staf itu kan administrasi gitu. Nah, kalau bapak saya kan Menteri Panglima Angkatan Darat. Ya udah menteri membawai departemen Angkatan Darat. Dan dia seorang komandan gitu. Jadi beda gitu. Nah, terus waktu Gwikora itu dengan Malaysia itu Bung Karno membentuk yang namanya komando tertinggi Gwikora. Bapak saya kepala staf gitu, kepala staf Koti ya.
Jadi bapak saya hanya kepala staf Koti, jalurnya kata Pak Nas itu langsung ke Bung Karno. Saya sudah tidak diajak konsultasi sama Yani. Nah itu mungkin friksi, tapi bukan berarti Pak Nas terus benci sama Pak Yani, enggak lah. Gugur di usia muda dan meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil, Ahmad Yani disebutkan Amelia meninggalkan warisan yang sangat berharga. Bukan harta benda, Ahmad Yani dinilai Amelia mewariskan sikap yang bisa diteladani soal pengabdian yang luhur. Apa warisan Pak Yani untuk putra-putrinya? Kan susah jawabnya itu. Saya bilang, ketika ayah saya tergeletak, tertembus peluru, 7 peluru yang menembus dada beliau, kami tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menangis. Itulah pengabdian seorang prajurit. Itulah yang diwariskan kepada kami, bahwa pengabdian pada negara itu ya seperti itu. Nah, generasi muda, generasi mas-masnya harus punya jiwa itu, patriotisme ya. Makanya ada tulisan bapak saya gini, kenapa saya menjadi prajurit? Karena saya patriot, karena saya cinta tanah air saya. Dan itu dia buktikan gitu. Nah, warisannya itu Mas, bukan bentuk uang banyak deposit, bukan, tapi warisan itu adalah prinsip untuk menjaga warga, menjaga tanah air, menjaga semua.